Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan untuk kita memuji, menyembah, memuliakan namanya, juga mendengarkan firman yang terus membuat pertumbuhan dalam hidup kita. Mari kita mau siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sungguh besar kasih setiamu Tuhan dan kebaikanmu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu tiada berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami membuka mata kami Tuhan, biarlah yang kami pandang adalah kemuliaan-Mu, biarlah yang kami pandang adalah kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau naikkan yang terbaik di hadapan-Mu. Biarlah ini menjadi pujian penyembahan kami, biarlah menjadi korban pujian di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah ibadah pada pagi hari ini Tuhan menjadi ibadah yang indah, pertemuan Engkau dengan umat-Mu Tuhan yang Kau kasihi. Dan biarlah dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah Roh-Mu yang terus bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Wajah-Mu, ku terkagum bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Angkat suara, katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu,
kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sekali lagi angkat pujian, katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, terkaku, bila ku lihat hidupku dan karya tanganku, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang
di hidup kami. Kiralah Paya Rasul, Kiralah Paya Rasul. Apakah yang mampu memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan? Sebab kasih-Mu itu sangat hidup dalam kami Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang mampu memisahkan kami dari kasih-Mu. Terus pegang hidup kami Tuhan, terus pegang hidup kami Tuhan. Thank you Lord. siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Katakan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan.
segalanya bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama, sekali lagi kita mau katakan, siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. katakan, Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Thank you, Lord. terima kasih Tuhan. Kami percaya cinta-Mu itu yang menghidupkan kami Tuhan, dan terus membuat kami berlari sampai pada garis finish Tuhan, dan biar kami finish strong di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersuka cita katakan amin. Shalom. Siapa yang percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersukaria di dalam Tuhan. Amin. Ini hari yang terbaik di mana kita mau bersukaria. Amin. Mari kita mau beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka
menerima anggur baru yang daripada Tuhan. Amin. Mau lebih lagi bersuka cita, katakan amin. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat apa? Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak. Bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Silahkan memberikan salam kanan kiri muka belakang. Katakan shalom. Semangat dalam Tuhan. Amin. Biar sukacita kita penuh di dalam Tuhan. Amin. Mari bertepuk tangan. Dalam buku temukan sukacita. Katakan. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam.
Amin. Katakan. Dunia takkan sanggup ku berikan, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Mari yang bersukacita dan menserukan bersama. Mari katakan. Kaulah Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. haleluya. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari sekali lagi katakan. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kasih-Mu Tuhan terus Bapa mengiringi hidup kami. Terus menguatkan hidup kami Tuhan. Dan kami percaya waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan, yang terus berharap kepada Engkau. Hanya kepada-Mu saja Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan suaramu cuma katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan. Yesus mendengar
selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari yang percaya kita bangkit berdiri bersama. Katakan, Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab. Lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tolong lampunya dinyalakan, siapa yang bisa, yang belakang, supaya terima kasih. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang image yang positif. Ya, image yang positif adalah kita perlu meyakini bahwa kita ini ciptaan Tuhan segambar dengan penciptanya. Kok gak amin? Terus terang gini ya. Ya mau ndak mau supaya jemaat ini punya respek. Ini penting, respek itu penting. Respek itu apa? Sambutan. Ketika jemaat diberikan pengertian, maka perlu ada respek. Apalagi pengertian tentang citra dan gambar Allah itu ada di dalam diri kita. Dan kita ini menjadi serupa dengan Kristus. Nah, karena kalau kita tidak membiasakan respek, maka kita ini bisa apa? Jiwa kita ini stagnan, lalu pasti ada suara-suara tentu dari pihak yang ketiga. Siapa? Roh jahat itu akan, iya kowe iki gak, kowe iki mbojeh, kowe iki wis elek, kowe iki gak mungkin. Selalu begitu. Akhirnya menjadikan kita ini yang seringkali saya katakan Anda akan tuwer-tuwer
Tuwur-tuwur terus mikir iya aku iki piye terus. Terus apa? Kita dibuat ribet di dalam persoalan kita. Sedangkan kalau persoalan kita ini tidak kita selesaikan dan kita bawa kepada Tuhan sebagai penolong satu-satunya yang dapat kita andalkan, Anda jangan mimpi bisa keluar dari masalah. Setuju? Setuju? Ya? Begitu besar. Doa, mesti gitu toh. Ayo. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan mau Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ini kalau tidak saya sentil, kalau tidak saya tak orek-orek gitu, Anda akan lemes. Lalu ibadahnya itu menjadi biasa. Ayo bangkit berdiri. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak mengemis. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Sama-sama yang keras. Bagi orang percaya. Haleluya. Bengok sing banter. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Nek kene gak jengat gak. Nah, citra dan gambar Allah yang ada di dalam diri kita itu tidak main-main, saudara. Ya, makanya orang ini kadang-kadang karena terpengaruh dengan 5 panca indera ini yang tidak dikaitkan, tidak menyatu dengan roh yang ada di dalam kita. Artinya jiwa kita ini perlu dituntun oleh roh yang ada di dalam kita ini. Lalu
tidak sendiri. Bersekutu, berimanuel dengan Roh Kudus sebagai guru besar kita. Nah, sehingga kita ini akan bisa terarah. Minimal kita ini bisa mengimbangi untuk menghadapi dunia yang sedang gonjang-ganjing ini. Kalau kita tidak bisa menyeimbangkan lewat kuasa Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka disitulah kita nanti akan menemui yang namanya sengsara demi sengsara. Jatuh bangun, mutar-muter. Akhirnya kita kalau bisa sadar dan bisa benar-benar kembali kepada Tuhan, maka kita akan selamat. Amin. Nah hari-hari ini yang saya ingin tekankan kepada jemaat di tempat ini adalah mari kita perlu sekarang ini untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Ya, seperti tadi pujian miskin menjadi kaya, gagal menjadi berhasil. Iya toh? Yang morat-marit akan menjadi utuh kembali. Nah begitu. Iya kan? Iya apa enggak? Sengket dia apa enggak? Nah kan gitu saudara. Nah maka kita enggak boleh untuk membiarkan masing-masing carpe diem, tidak. Yang jelas kita perlu menyatukan pola pikir dan pola perasaan kita. Makanya Filipi pasal 2 ayat 5 coba tolong sebagai pembuka pencerahan kita. Filipi pasal 2 ayat 5. Nah ini amat sangat penting bagi pengertian kita supaya kita ini tidak bedal sak carpe diem. Ya. Yuk kita baca 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu dewi-dewi. Dewi-dewi. Enggak kan? Minimal piro? Bersama itu minimal berapa? 2. Iya toh? Minimal 2. Bisa menunjuk kepada apa? Suami, istri. Kalau lebih dari 2, artinya keluarga. Nah, menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang kita mesti tahu menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus itu apa? Nah, sekarang kita mesti lihat selama kurang lebih 3,5 tahun Yesus itu melayani umatnya yang notabene adalah umat yang sudah kehilangan kemuliaan Allah karena terkontaminasi dengan dosa warisan dan dosa perbuatan. Nah Tuhan ingin supaya mereka itu dikembalikan citranya yang sudah rusak menjadi kembali serupa dengan gambar Allah. Lewat apa? Tidak bisa dengan perbuatan baik, dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita. Ya, kekayaan kita bisa saja kita usahakan secara kekuatan dan kemampuan kita. Bisa saudara. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita ini berlarut-larut untuk sengsara. Memperjuangkan segala sesuatu itu kan butuh tenaga, butuh energi, butuh pikiran, butuh perasaan macam-macam. Nah Tuhan ingin meringankan beban kita. Maka diberi petunjuk. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Maksudnya kalau kamu ingin menikmati bahagia, ingin menikmati akan yang namanya gayeng, rukun, ayam tentrem, gemah ripah loji manawi, maka engkau masing-masing harus mempunyai pikiran dan perasaan seperti
pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah pikirannya apa? Pikirannya Yesus tidak mungkin untuk memperkaya dirinya sendiri, lalu mencari nama supaya dia dibesarkan. Tidak. Semuanya adalah untuk kita. Gitu loh. Pikirannya tidak egois. Pikirannya selalu positif. Melihat orang sakit dia berbelas kasihan. Betul enggak? Melihat orang kekurangan diberkati. Iya toh? Sedangkan kalau kita pernah mendengar dan saya yakin sudah berulang-ulang kali mendengar tentang 5.000 orang yang keleleran ya, yang harus diberi makan, pikirannya murid enggak, suruh pulang. Suruh pulang mereka masing-masing ke rumah. Dari mana? Uang yang sekian enggak bisa cukup. Tapi apa pikirannya Yesus? Enggak boleh. Kamu harus memberi makan. Nah itulah yang kita pelajari pikirannya Kristus. Tidak pernah pikiran yang negatif. Selalu pikiran positif. Lalu perasaannya apa? Masgullah dia. Setiap melihat orang sengsara, dia selalu masgul. Masgul itu apa? Iba. Ikut merasakan penderitaan. Coba saudara yang dikasih oleh Tuhan di era masa sulit seperti ini. Adakah di antara saudara memiliki pengertian ini? Saudara belum pernah merasakan barangkali, belum nemen gitu saudara maksud saya. Orang itu nek wis gak duwe 10.000 wis luar biasa saudara. Berartinya sangat luar biasa. Nah oleh karena itu kalau saya selama 32 tahun melayani di tempat ini. Saya tidak rasanya gak mentolo gitu loh. Mau ngomong ayo. Iki kurang ini. Enggak saudara. Justru sebaliknya saya selalu berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan engkau berkati umatmu. Lah apakah tidak ada buktinya? Apakah tidak ada wujudnya? Lah kalau awal mula tempat ini belum ada apa-apa. Dan hari ini sudah ada AC, sudah ada alat musik komplit, sudah ada tempat yang saya katakan menurut teman-teman saya, hamba Tuhan yang baru-baru ini reuni di tempat ini hari Selasa yang lalu. Mereka terkagum-kagum. Tapi saya katakan ini semua karena jemaat yang ikut ambil bagian. Amin. Iya saudara. Bukan karena saya. Tidak. Nah. Maka dari sini kalau saya mau tanya. Siapa yang ingin supaya dipulihkan? Angkat tangan. Gak usah izin. Kita ini melakukan tindakan iman. Amin. Kowe gak angkat tangan. Gak apa-apa aku. Tapi Tuhan dulu. Oh iku gak angkat tangan. Ya titenono kowe ya. Nah karena tidak respect saudara. Loh saudara harus melatih diri ibadah itu perlu dilatih. Begitu juga Anda ingin mendapatkan iman sesuai dengan harapan kita. Anda ya harus perlu dilatih. Nah kalau Anda apa-apa mau nengai turun kakuin pada beti bondo setan saudara. Anda tidak pernah bergerak apapun tidak respect. Loh kita ini bukan orang lain boleh katakan kaya wong edan sapa ya kowe sing edan. Wong kene butuh kok. Lah butuh masa kok kayak menang wae ora ndak melakukan sebuah tindakan. Nah, maka pagi hari ini saya mendapatkan sebuah judul Anda harus memiliki
kewajiban dan tanggung jawab. Masing-masing. Tidak bisa cuman bapak itu, mama itu, atau salah satu. Tidak, semua harus memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Nah, mari sekarang ini supaya saudara dan saya ini bisa mendapatkan pencerahan sekaligus Anda akan mengerti walaupun Anda sudah berulang kali membaca ayat-ayat firman Tuhan. Ingat, Anda jangan pernah bosan kalau ayat yang bertubi-tubi dan terus-menerus kita baca. Firman itu kekal. Justru makin direnungkan, makin diyakini. Dia akan memiliki kuasa untuk ikut bekerja di dalam diri kita. Amin. Nah begitu kalau saudara menista firman, Anda mengabaikan firman, Anda tidak respect terhadap firman, ya sudah. Anda pasti nanti akhirnya ngamplo dewe. Nah, yang lainnya loh, kok iso ya? Wah Tuhan terus mulai ini, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak gini. Wah. Bukan. Allah itu maha adil. Iya, dia maha adil. Tidak mungkin orang yang giat, orang yang antusias itu sama dengan orang yang adem-adem aja. Beda. Makanya kitab Maliaki jelas menyatakan, aku akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Orang yang rajin dengan yang malas beda enggak? Ya mesti beda dong. Iya kan? Nah, sampai menjurus kepada kamu memberi sedikit ya akan menuai sedikit. Tapi Anda jangan mempunyai konotasi, wah ini mulai bicara. Tidak, bukan. Tidak. Karena memberi itu ada hukumnya. Harus dasarnya apa? Berpada dengan apa yang ada. Dengan tulus ikhlas. Ya, tidak boleh memaksa. Utang-utang terus bukekno. Tidak. Tuhan tidak ingin kita melakukan itu. Yuk supaya kita tidak kehilangan inti daripada pengertian ini, kita buka Mazmur 128. Ya. Karena masing-masing harus memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Nah, Mazmur 128 ayat 1 dan 2 itu yang perlu kita baca terlebih dahulu. Ya. Mari kita baca. 2, 3. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Siapa? Setiap orang apa? Cuma Pak Bambang tok? Atau Pak siapa? Pak siapa namanya? Sampai lali aku. Siapa itu? Sing kaos kuning. Pak Bambang juga. Nah, Bambang ini kini telu tadi ini. Isi ono Bambang nih gak? Sing penting ora Bambang gentolet. Iya kan? Setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah, arti takut akan Tuhan itu apa? Ojo banget Tuhan terus kayak gerdu kene wedin jemborok ngene. Tidak, takut akan Tuhan itu punya arti orang yang takut akan Tuhan benci dosa, menolak yang jahat, ya, tidak mau kompromi dengan perbuatan-perbuatan yang melawan firman Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Lalu apalagi? Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini perlu kita perhatikan.
Hidup yang ditunjukkan oleh Tuhan itu adalah hidup yang tidak berlawanan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita memang diberi hak kebebasan untuk boleh memilih, untuk melakukan apa saja. Tapi jangan sekali-kali hak kebebasan itu kita pergunakan untuk yang satu. Yang paling inti adalah melawan rencana dan kehendak Tuhan. Sekarang saya tanya, apa toh inti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Selain Anda nanti diberkati, Anda melimpah, lalu Anda menikmati. Bukan itu intinya. Intinya adalah kita dipulihkan dari citra dan gambar Allah yang rusak menjadi serupa kembali dengan Yesus, maka Anda itu nanti akan bertemu dan menjadi penghuni kerajaan Allah. Itu. Nah, ini yang perlu kita sekarang ini perhatikan. Nah, apa yang harus kita lakukan itu adalah setiap orang. Kalau dalam keluarga, misalnya papa, mama, anak, mungkin ono putu, mungkin ono menantu, mungkin ono besan, iso ono sekumpul dari situ sak besan nih. Tidak apa-apa saudara. Ya. Nah, itu punya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Nah, terus arahannya apa? Coba ayat 2 tolong ditayangkan. Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Ini artinya selama kita hidup kan butuh sandang, pangan, papan. Lewat apa? Bekerja. Lewat usaha. Maka dikatakan itu tidak boleh dari korupsi. Tidak boleh dari nipu. Tidak boleh dapat dari togel. Nah gitu saudara. Termasuk. Iya. Memakan hasil jerih payah tanganmu. Dari hasil jerih payah. Kau dodol undi-undi gak apa-apa. Iya. Gawe soro-soro enggak apa-apa. Itu jerih payah. Tapi tidak dari hasil apa ngutil. Iya. Apa istilah moroti orang. Lalu apalagi bujui. Lalu pat gulipat macam-macam. Enggak boleh. Maka kalau kita lakukan ini. Lalu kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ini menjadi harapan dan angan-angan setiap orang. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Iya, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apa yang dimaksudkan baiklah keadaanmu? Gak loro-loronen. Iya toh? Itu kan baik. Iya. Amin. Gak ngisin-ngisini wong. Nah, baik, keadaannya baik. Lalu kalau ini sudah dikerjakan oleh semua pihak. Ya ini saya berbicara tentang keluarga ya. Papa, mama, lalu anak, tidak tahu menantu, cucu, pokoknya saat rumah ini. Kalau sudah melakukan ayat 1 dan 2. Maka ayat 3 memberikan petunjuk yang sangat luar biasa. Coba saudara, karena apa? Karena sudah tercipta sebuah sinergi yang benar. Maka akan menghasilkan apa? Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Nah, istri itu adalah
ditentukan menjadi penolong. Kalau anatomi tubuh, bapaknya itu kepala, istrinya itu gulune. Makanya kalau jadi leher, ojo kaken goyang-goyang, kok ngelundasi, saudara. Ya kan? Amen. Nah, ayat 1 dan 2 ini menjadi pokok pegangan. Itu tidak boleh. Anda tidak melakukannya. Semua harus bersinergi satu dengan yang lainnya. Saling menopang satu dengan yang lainnya. Sehingga akan tercipta. Istrinya itu akan bisa menjadi apa? Menjadi sosok yang bisa membuat rumah tangga itu penuh dengan sukacita. Lalu apa lagi? Anak-anakmu. Seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apa artinya? Maka anak-anak itu kalau juga melakukan ayat 1 dan 2, maka anak-anak itu akan membuat nama keluarga itu harum. Lalu tidak ada orang yang akan mencemooh, iku anak sapa iku? Iku anak sapa? Wah, gila nih. Anaknya ini. Tidak, saudara. Lah inilah yang hari-hari ini perlu kita perdalam. Ya. Perlu kita perdalam. Maka kalau ayat 3 ini sudah tercipta, maka Tuhan itu masih tetap memberikan kewajiban dan tanggung jawab yang lebih dan yang mengawali istilahnya harus menjadi teladan. Siapa yang menjadi teladan? Dimulai dari mana? Secara hierarki, bapak tadi apa? Kepala apa kelapa? Kepala. Istri itu lehernya. Maka yang dituntut itu lebih lagi siapa? Ya kepala. Kepala harus menjadi teladan, bukan menjadi telatan. Telatan apa teladan? Teladan. Ayo baca ayat 4. 2, 3. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, laki-laki. Tapi ini menunjuk kepada kepala keluarga. Nah sehingga ini tidak bisa lalu diiri. Oh kok enak ini. Tidak. Karena apa? Kalau Tuhan sudah menetapkan seorang laki-laki itu menjadi kepala, dia tanggung jawabnya berat. Amen? Iya, tidak sembarangan. Maka dia perlu ditopang, perlu dihormati, dan perlu juga ditopang oleh keluarga. Supaya tidak doyong omahe. Nah kalau sudah dipelopori, diberikan teladan, yang perlu saya ingatkan, jangan sampai kalau laki-laki itu merasa, wah aku ada di kepala, aku kudu nurut tunduk nih. Nanti dulu. Allah itu tetap maha adil. Kalau kita diberi wewenang dan kita diangkat sedemikian rupa, Anda pun juga harus berlaku bijaksana di dalam menentukan segala sesuatu. Kan kadang-kadang kan gini laki-laki, kowe harus tunduk mbak aku, gak tunduk mbak aku. Iya, baca yang lainnya. Hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Nek ndak mengasihi dirimu sendiri, ya coba kowe mek silet nang sileti kene, ya raine rusakan. Ada suami yang merusak dirinya sendiri? Nah itu ya on jenenge. Kalau merusak dirinya sendiri, ndak mungkin. Lah kalau kita ngerti bahwa kita harus merawat diri sendiri, harus melindungi diri sendiri, maka kewajibannya adalah kita juga harus menjalankan fungsi sebagai kepala rumah tangga atau suami untuk mengayomi rumah tangga kita. Nah, dan jangan lupa karena ayat 3 itu menunjuk kepada istri, anak, dan anggota keluarga semuanya itu harus membawa nama harum. Gak ngisin-ngisini wong. Itu loh. Saudara, paham di sini? Nah, kalau ini sudah tercipta, kalau masing-masing itu sudah melakukan fungsinya masing-masing, maka tentu dibutuhkan apa? Tidak saling mencela. Amen. Tidak saling merasa bahwa ini aku yang paling berjasa. Tapi semua mesti sama-sama mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Maka kalau itu dipenuhi, coba mari ayat 5. Ayat 5, mari kita baca. 2, 3. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Wah ini luar biasa. Jangan dianggap ayat ini biasa. Enggak. Kalau kita ini melakukan fungsi kita masing-masing, punya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, maka Tuhan katakan engkau otomatis menunjuk kepada kepala keluarga itu, suami istri itu akan bisa melihat kebahagiaan. Yerusalem itu berbicara tentang keluarga. Cuman 1-2 tahun? Enggak, seumur hidupmu. Lalu ayat 6, coba. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Anda merupakan Israel rohani. Ini konsep. Selama kalau kita kehilangan konsep ini, Anda pasti puyeng 7 keliling. Ayo, nek ndak ngandel, ya tutup no. Kalau masing-masing ndak ngerti kewajiban dan tanggung jawab. Nah sekarang kita akan melihat lebih spesifiknya. Kita buka Titus pasal 2. Ayat 1-10. Ini jabarannya. Ya. Supaya kita ini tidak melihat argumentasi dari satu orang. Tapi ini pemazmur. Tadi yang kita baca. Lalu sekarang kita membaca suratan Paulus kepada anak didiknya yang bernama Titus. Nah, Paulus mengajarkan hal ini. Mari kita baca ayat 1, 2, 3. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi tadi arahan Mazmur 128 itu merupakan ajaran yang sehat. Wes ndak usah terlalu banyak cari teori, harus ngene-ngene ngono mumet, Saudara. Alkitab kita ini cukup komplit
bisa membawa kita menikmati kebahagiaan dan bisa mengubah yang rusak menjadi baik. Yang rugi bisa untung. Iya. Nah, lebih spesifiknya kita baca ayat 2. Nah ini sekarang masing-masing ya. Kembali diuraikan ayat 2. 2, 3. Laki-laki yang tuwek ya hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, sehat dalam kasih, dan sehat dalam ketekunan. Tidak boleh bosenan. Tekun itu apa? Payu gak payu nek dodolan ya tunggoni wis kadung wis kerjaane. Amin. Makanya jadi orang jangan kok kerja kene silok dik ngaleh ngolah. Kehilangan waktu maka karirnya itu akan kehilangan. Orang sekarang ini kan yang Anda bisa naik kelas, Anda bisa naik gaji kan karena tekun. Karena prestasinya. Amen. Misalkan Anda ditaruh di tempatnya Anda ini tapi Anda tetap tekun, Anda tetap ngenteni ini ngono. Artinya nanti manusia boleh lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan bisa ngubah pikirannya bos kita, ya bos perusahaan, untuk bisa memperhatikan orang yang tekun. Nah sehingga apa? Tidak akan pernah dilupakan. Karena Tuhan. Nah sebabnya apa? Ya karena kita tetap mempunyai ketekunan. Nah itu saudara. Ya. Maka sekali lagi mari kita yang menjadi suami-suami yang umurnya sudah cukup itu perlu apa? Hidup sederhana. Ojo kaken pula. Apalagi kalau dalam keadaan gini sepatu nega merek Beli moh. Ya. Oh, baju apa? Christian Jordan apa ngono. Wes ta iki lho cuma 50.000. Ora apa-apa kok. Sing penting ora tadi loh dikatakan apa? Terhormat. Tetap rimpen biasa wae ndak apa-apa, Saudara. Ya nanti kalau diberi kesempatan oleh Tuhan diberkati lebih kan ndak apa-apa. Kalau rotinya nanti digerojok pakai roti untuk dimakan, bukan benih. Benih untuk ditabur. Roti untuk dimakan kena wakil lah kena apa? Lah roti itu dimakan kanggo sapa? Ya kanggo awake dhewe dan keluarga. Nah itu saudara. Terus apa? Bijaksana. Nah, bijaksana itu piye? Menentukan segala sesuatu itu tidak pernah mementingkan diri sendiri. Tapi untuk kepentingan bersama itu namanya bijaksana. Nah, orang yang bisa bijaksana kalau punya pengalaman berjalan menurut tuntunan dan ketentuan dari Tuhan. Tidak pernah melenceng, itu disebut bijaksana. Amen. Nah, iki sing rungono nih. Lanang tok. Ono sing wedok ya ono. Ayat 3. Ayo baca. Saya kadang-kadang yang laki-laki kan cuma seayat. Sing wedok kok ayate wakeh. Kena apa ya? Coba ayo baca saya. Ayat 3. 2, 3. Dengarkan Pak kaum wanita
Ya, demikian juga perempuan-perempuan yang tuwek, hendaklah perempuan tuwek hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, mergo kakean nonggo, kakean gosip. Lalu apa? Jangan menjadi hamba anggur. Apa maksudnya hamba anggur? Ini rodo gak enak loh sebetulnya. Cuma sangkingane terjemani ini LAI ini saya sopan sudah menjadi hamba anggur. Ya seneng golek seneng-seneng tapi lewat jalan ya terjemahan dhewe ae. Jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ayat 4. Dan dengan demikian itu apa? Ya mau, ayat 3 mau. Ya, dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ini berdampak. Kalau seorang ibu bisa hidup seperti yang Tuhan tunjukkan tadi, maka dia akan bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, khususnya anak-anak perempuan. Dan nanti anak perempuannya itu juga bakal mempunyai suami. Lalu masih ada lagi penekanannya. Ayat 5 coba. Ini untuk wanita. Makanya tadi waktu saya renungan, kok aneh ya, sing lanang kok cuma seayat, sing wedok kok akeh tenan. Nah ini. Artinya punya tanggung jawab yang lebih. Ya, tapi bukan berarti lalu Allah tidak adil, tidak. Karena ibu ini, wanita ini mempunyai jaga gawang untuk memantau seluruh anak-anaknya. Amen. Ayat 5, 2, 3. Hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya. Aja keset. Nyapu ora tahu. Ora tahu. Ya. Noto spray ya moh. Ya. Apalagi. Lalu pekerjaan-pekerjaan pasrano rono. Ya nek punya duit waken, tapi masa-masa sekarang ini duit kan angel. Siapa muni duit gampang? Ayo. Ya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya. Baik hati. Dan taat kepada suaminya. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Ya, loh. Sing lanang-lanang langsung amene buanter. Pernah jadi korban barangkali. Tidak apa-apa saudara, kita dikoreksi. Kalau firman Tuhan yang koreksi, masa harus bisa diterima. Amin. Karena firman itu kebenaran. Nah, justru lewat koreksi oleh firman, maka kita bisa selamat. Amin. Iya kan? Akan menjadi benar-benar istri yang bijaksana. Gitu. Nah, di sini dikatakan agar firman Allah jangan dihujat orang. Apa maksudnya jangan sampai firman Allah dihujat orang? Sering enggak? Ngono kok ngono wong Kristen. Nah itu sama menghujat firman Tuhan. Ngono kok jadi melok Tuhan. Gak ngerti ini cerewet, galak, judes. Saenake dhewe. Iya? Amen? Nah ini perlu kita waspadai. Karena
Kalau Anda membaca perikopnya pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10 ini, judulnya kewajiban orang tua, pemuda dan hamba semua. Tapi urutannya adalah orang tua dulu harus menjadi teladan, memberikan contoh, memberikan panutan. Nah, sekarang tiba gilirannya anak-anak muda. Anak-anak ini ayat 6. Ayo. Ayat 6 kita baca 2, 3. Demikian juga tanpa kecuali orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ojo sakarepe dhewe. Wayahe angel golek dhuwit ngene. Ya, gonta-ganti HP-ne, ganti aksesoris ngene ngono. Kok delok-delok casing-e ganti. Delok-delok ganti apa neh. Kadang-kadang rewel, wah iki lemot ngene ini. Jaluk sing apa gigane luwih akeh, mbok giga atau apa iku mbah. Nah, sekarang sudah komplit ya. Suami, istri, anak. Dan supaya kita ini dijadikan sosok yang menjadi teladan untuk selalu terkenal berbuat baik. Anda dan saya ini diciptakan oleh Tuhan tidak boleh tidak berbuat baik. Tapi kalau sampai bedal, tidak mau nurut, mau berbuat jahat, ya resiko tanggung sendiri. Nah itu, makanya ayat yang ke-7 berkata apa? Ayat 7. Ini menunjuk kepada masing-masing loh. Tidak personal ini. Tapi masing-masing. Masing-masing tanpa terkecuali. Ya suami, istri, dan anak. Dan seluruh isi rumah tangga. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Lalu ayat 8. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Loh saudara, tidak tentang engkau tapi tentang kita. Artinya utuh satu keluarga itu diberikan petunjuk dari ayat 7 sampai ayat 8. Nah tentu barangkali ada di antara kita. Kita ini kadang-kadang saya seringkali dikeluhkan oleh ya banyak yang ngomong. Apa? Sakjane pengen nulung seiman. Ya takon bantu kan ya. Tapi bencekno wong kok nambanjun nesi. Ada yang begitu, saudara. Nah, makanya ayat 9 dan 10 tolong dengarkan. Kalau memang kita ini menjadi hamba di dalam sesama seiman, apa yang harus kita lakukan? Ayo, ini penting. Bukan berarti tidak usah malu. Ya memang kita bisanya gitu saudara. Menjadi hamba, tapi hamba seorang seiman. Atau juga bisa menunjuk kepada pekerja-pekerja gereja. Mari kita baca ayat 9 dan 10. 2, 3. Ayat 9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya
dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Ayat 10, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Jelas? Jadi kalau hal ini memang diterapkan kepada para pengerja, maka Anda simak. Karena ini merupakan ketentuan dan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita melakukan sebagai hamba, ya berkenan, dan kita ini mempunyai, jangan membantah itu, mempunyai ketaatan. Nah, saya ingin menekankan gini, hal soal ketaatan. Tipe seorang pemimpin atau tuan rumah, ya kita katakan entah bapak, entah ibu, itu kadang-kadang punya style, cara apa ngomong, cara menyampaikan sesuatu. Iku gak iso podo, ndak isa melankolis, ora apa-apa kowe ngene, ndak isa. Kadang-kadang kowe iki piye to? Namun bukan berarti kalau ketos judes itu lalu benar, enggak. Mari, bukan hanya pelayan yang membutuhkan perubahan, tuannya pun ya juga perlu harus merubah dirinya. Yang dulunya galak harus lemah lembut. Cara penyampaiannya perlu lemah lembut, ojo kasar-kasar. Makanya nek kasar-kasar akhirnya bisa membuat orang gak kerasan. Amin. Nah, ya jangan terus nuntut. Ya tadi loh, orang sekarang ini kan selalu, aku ini ketua, aku ini kepala. Kowe kudu nurut aku ngene. Loh iya saudara. Tujuannya adalah supaya semua taat. Tapi Anda silakan pilih. Anda membuat bawahan atau jemaat taat dengan kasar, dengan galak, atau Anda dengan lemah lembut. Saya ingin tanya, kira-kira menurut saudara berhasil mana? Ayo. Apalagi dalam situasi keadaan gini. Kita harus sadar. Karena kita ini diharuskan. Saya katakan wajib. Yang namanya buah roh kita ini tidak boleh rok-rok asem, tidak boleh musiman. Buah roh itu harus tetap. Kalau mau lebat, oke, lebat itu banyak dalam banyak hal. Tapi yang dituntut oleh Tuhan adalah engkau harus punya buah roh yang tetap. Tetap sampai kapan sabarmu? Tetap sampai kapan? Sama? Ya. Aku ora kuat. Ya memang. Nah kalau kita menuruti hawa nafsu, ya ora kuat. Tapi kalau menurut tuntunan roh, ingat roh itu lemah lembut, panjang sabar, murah hati. Mari kita bangun rumah tangga kita dengan pola pikir dan cara petunjuk dari firman. Saya yakin kita nanti akan menuai yang namanya kebahagiaan. Ya, Anda akan melihat seperti tadi Mazmur 128, Anda akan melihat anak cucumu, Yerusalemmu itu luar biasa. Ya, kemarin saya sempat melayani di keluarganya Ibu Tabita, almarhum Pak Budi, 5 tahun. Ya memperingati 5 tahunnya wafatnya. Nah sekaligus
sekaligus rumah itu adalah rumahnya anaknya yang bernama Edo. Dia berhasil untuk memiliki sebuah rumah yang baru. Sekaligus diserahkan istilahnya pentabisan lah begitu, saudara. Lalu saya lihat tidak secara kebetulan. Karena saya secara pribadi kenal dengan Pak Budi dan keluarganya Ibu Tabita ini. Sampai sebuah ayat yang menyatakan keluarga ini menindaklanjuti firman Tuhan dari Ibu Eni selaku nenek Louis. Lalu mewariskan iman kepada anaknya yang bernama Yunika, yaitu Tabita. Dan Tabita, Yunika ini mewariskan imannya kepada anaknya. Kalau dalam Alkitab adalah Timotius, kalau kenyataannya itu Edo dan Gita. Nah, saudara lihat. Mereka menuai apa yang mereka lakukan. Dan saya mengenal almarhum Pak Budi, orangnya sederhana, tidak terlalu ini. Padahal ya pangkatnya lumayan. Kasubdin di PUPR sini. Ya PUPR lah. Kasubdin. Dia waktu itu menjadi diaken dan juga pernah menjadi ketua panitia. Dan saya melihat sosok ini, sosok yang benar-benar bisa saya apresiasi ini. Dan saya kemarin melihat, wow. Bapaknya sampai pesan sama anaknya, ojo jadi ASN. Jadi pegawai swasta saja. Ya karena dia mungkin melihat dia pernah jadi ASN. Ya Anda tahu sendiri kan. Wah. Oleh karena itu sekali lagi mari milikilah kewajiban dan tanggung. Saya ulangi lagi. Milikilah kewajiban dan tanggung jawab kita masing-masing di mana Tuhan sudah menetapkan. Anda tidak bisa bedal milih sendiri. Kalau Anda sudah di keluarga A, ya terimanen, maka Anda perlu agar supaya keluarga A di mana engkau tinggal akan memiliki kebahagiaan seperti yang Tuhan janjikan. Di dalam Mazmur 128 itu tadi. Amen. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ya. Ayo saya undang para pemain musik. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari-hari ini kita perlu jaga hati. Ya. Menjaga hati itu penting karena di situ adalah puncaknya, sumbernya segala, mau baik ya dari hati, mau jahat juga dari hati. Dalam kesempatan pagi hari ini, mari Anda jangan pernah terjebak dalam sebuah penyesalan. Karena kalau kita pikir-pikir, pasangan yang sudah Anda nikmati sampai hari ini,
Iku kan ya pilihanmu sendiri. Biyen ketoke apa? Saiki ya kudu ketoke padha. Jadi orang itu jangan mudah bosen. Bahaya loh. Gak bahaya ta? Terus muni getun aku. Aku dhewe sing milih ambian. Nek ada orang nek muni getun. Kolo-kolo tak bisi. Kowe iku bedes elek. Mau milih dhewe. Ayo jujur saja. Kita dulu milih pasangan kita ini. Siapa sing ngongkon? Anda bisa dipenggak. Bahkan ada yang dipenggak yang berot. Betul enggak? Ada yang berot. Pokoknya aku nikah iki mati aku. Barang teko guri-guri. Getun aku. Makanya aku ngomong kowe iki bedes. Saya ingin melihat, saya menjadi gembala sidang, tidak menuntut segala sesuatu yang bagaimana. Namun supaya apa yang Tuhan ajarkan, titip pesankan kepada jemaat. Karena gereja ini adalah wadah untuk mengajar. Jemaat yang mau tidak mau semua tanpa terkecuali. Citra dirinya itu sudah rusak akibat dosa warisan dan dosa perbuatan. Maka gereja perlu memulihkan lewat kuasa firman-Nya. Bukan karena kehebatan siapa. Kalau jemaat tidak mendengarkan firman, tidak percaya kepada firman, Anda akan seperti orang Israel berputar-putar di padang gurun. Yang ada adalah umpatan, penyesalan, iri hati, dan bahkan akhirnya meninggalkan Tuhan. Saya pesan, jangan sekali-kali ada satupun di antara saudara yang meninggalkan Tuhan. Anda akan lenyap tanpa bekas. Hari-hari ini kita perlu memakai nurani kita untuk menjadi alat Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Wis kadung. Gak usah menyesal. Sendiri jalani hidup ini selalu menyertai. Sebentar. Ujian ini sangat relevan untuk mendukung firman Tuhan yang baru kita terima. Bahwasanya apa yang sudah terjadi itu kita tidak perlu menyesali. Yang terjadi biarlah yang terjadi. Justru kalau kejadian itu mengakibatkan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membuat kita rasanya terpuruk, Anda tidak usah getun. Bawalah segala sesuatu yang telah terjadi dengan situasi dan keadaan yang tidak enak itu, kita serahkan kepada Dia. Dia adalah pencipta yang tidak sekedar seperti tambal sulam bangunan. Tidak. Dia sanggup untuk meratakan bangunan yang pernah kita bangun rusak dan dibangun pondasi yang baru.
Percayalah. Apa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bercara hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya ingin jemaat buka suaramu dengan yang lantang. Berserulah lewat pujian ini. Jemaat saja. Bapa Tuhan, bekerjalah Roh Kudus. Jamah. Sekali lagi saya lihat sebelah sini sing banter, tengah kene kurang. Ayo. Tidak sekedar mengeluarkan kata-kata dalam pujian, tapi hayati, keluar dari lubuk hatimu yang terdalam. Ya Tuhan, mampukan. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, Ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni. Kau bercara hidupku, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Hambamu telah melakukan tugas seperti apa yang Engkau perintahkan pada pagi hari ini. Niscaya Engkau tidak akan membiarkan umat-Mu berjalan sendiri. Engkau akan terus menerus dengan kesetiaan menuntun mereka, menjamah hati dan pikiran umat. Karena itulah yang Engkau bebankan kepada gereja-Mu di tempat ini. Agar supaya mereka boleh menikmati kebahagiaan yang sejati. Terciptalah guyub rukun satu dengan yang lainnya. Dan Engkau akan menyatakan kuasa-Mu bekerja untuk mewujudkan bahwa janji-janji-Mu telah Engkau sediakan. Bahkan Engkau berkirang, Engkau sendiri akan bersukacita karena umat-Mu tidak ada satupun yang tidak menggenapi akan janji-Mu. Menjadi doa permohonan hamba-Mu, laksanakanlah segera. Angkatlah Tuhan beban berat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin.